Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekekalan masa lampau sampai pada kekekalan yang akan datang. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Mari kita tunduk kepala, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan firman Allah, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melaksanakannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Yang berkata begini: barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita hari ini, makin rendah, makin ditinggikan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ukuran kerendahan hati seseorang tidak dapat diukur sekedar dari ucapannya, tetapi dari kacamata firman Allah. Sebab Allah sangat membenci orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Tetapi Allah sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itu dijelaskan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dan Mazmur pasal 37 ayat yang ke-11. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati? Ciri-ciri orang-orang yang rendah hati menurut firman Allah adalah, yang pertama, menganggap orang lain lebih utama. Itu pun dijelaskan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, yang mengatakan begini: dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi orang itu yang rendah hati, orang yang selalu mendahulukan akan orang-orang lain, bukan untuk dirinya. Orang yang selalu menghormati orang yang lebih tua. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah orang-orang yang berkarakter mengutamakan orang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, inilah yang Tuhan Yesus menghendaki supaya kita memiliki kerendahan hati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ketidakmampuan mengakui keutamaan orang lain adalah sebagian dari indikasi adanya ketidakmampuan seseorang untuk rendah hati. Jadi ini kita harus selalu rendah hati. Nah, orang yang tidak memiliki kerendahan hati tidak akan mampu melakukan hal-hal seperti ini. Dengan rendah hati, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi Yesus dengan penuh kerendahan hati, dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Dengan rendah hati, Petrus mengakui kelebihan Paulus. Jadi Petrus pun harus mengakui, dan kita pun harus mengakui kelebihan orang lain. Itu baru namanya kita rendah hati. Jangan kita bersaing satu sama yang lain. Itu namanya kita seorang yang sombong. Nah, itulah sebabnya marilah kita memiliki karakter sikap rendah hati itu. Yang kedua, tidak berusaha untuk membuktikan dirinya hebat. Tidak mengatakan bahwa saya ini paling hebat di dunia. Kalau bukan saya ini tidak jadi, itu tidak jadi. Jadi bukan seperti itu. Nah, dikatakan dalam Lukas pasal 18 ayat 9-14 berkata begini: aku berkata kepada orang itu atau pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan Yesus akan meninggikan kita kalau kita memiliki
sikap atau karakter rendah hati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jangan kita seperti orang Farisi yang sangat sombong, yang sangat menganggap dia yang paling rohani. Kita tidak boleh. Kita harus memiliki seperti seorang pemungut cukai. Dia penuh dengan kerendahan hati. Dia datang dengan sikap dan terbuka. Dia mengaku segala dosa-dosanya. Farisi tidak. Tapi pemungut cukai walaupun dia orang berdosa, tapi dia punya kerendahan hati. Dia mengakui segala salah dan dosanya. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati dia. Akhirnya dia mendapatkan kelimpahan yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya marilah kita memiliki kerendahan hati supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, tidak takut kehilangan sesuatu yang menyangkut harga dirinya atau gengsinya. Itu dijelaskan di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat 6 dan 7. Nah, pribadi Yesus yang begitu agung tidak takut kehilangan harga dirinya. Tuhan Yesus itu Allah, tapi dia tidak takut kehilangan dirinya. Dia merendahkan dirinya sangat luar biasa untuk menjadi manusia. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Lalu dia mengambil rupa seperti seorang hamba menjadi manusia yang tanpa dosa. Dan dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Yesus punya kesombongan yang luar biasa, nah mungkin dia akan rela mati di kayu salib. Dan Yesus yang merendahkan diri, akhirnya dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Semua lidah mengaku Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut berlutut mengakui Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita mengikuti keteladanan yang Yesus sudah berikan. Dia begitu rendah hati dan akhirnya dia ditinggikan oleh Allah. Dia dibesarkan oleh Allah. Dia dimuliakan oleh Allah. Dan saya kira kalau kita semua memiliki sikap yang rendah hati ini, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, karuniakanlah pada kami karakter kerendahan hati. Jauhkanlah kami Tuhan dari ketinggian hati yang seringkali mengakibatkan kami jatuh dalam berbagai-bagai kesalahan dan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik dan sangat rendah hati itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain.